Saya tuh pas sekolah tuh pernah tuh remedial menurut saya ya. Mungkin dengan rekan kita musik. Assalamualaikum, ketemu lagi sama aku Esa di podcast Bincang Pendidikan. Buat kalian yang baru pertama kali ketemu sama aku, hai, salam kenal. Hari ini podcast Bincang Pendidikan spesial Hari Guru Nasional. Dan hari ini aku mengundang guru-guru hebat di Kota Bogor, sekolah-sekolah favorit nih. Ayo ibu-ibu guru masuk. Wow, tiba-tiba rame nih. Oke. Ada tuh ya pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi aku akan mempersilahkan ibu-ibu hebat dan cantik ini untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Dimulai dari ibu yang paling sebelah kanan aku nih. Oke, mulai. Halo semuanya, kenalin nama saya Sri Yuliana dari SMA Negeri 10 Kota Bogor. Salam kenal semuanya. Halo, saya Siti Aisyah, saya dari SMA 5 Kota Bogor. Hai, perkenalkan nama saya Kevira Fatima dari SMP Negeri 5 Kota Bogor. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elvina dari SMP Negeri 2 Kota Bogor. Wah, hebat, gila. Keren. Ini favorit ya. Iya, Favorit di Kota Bogor, semua juga favorit ya. Cuman ini yang paling susah ya Bu masuk sekolah ini ya. Kualifikasinya hebat-hebat. Gimana nih kabarnya? Kabar dulu kita tanyain. Alhamdulillah baik. Masya Allah baik ya. Di tengah gemericik Kota Bogor. Kita harus sehat ya. Lancar ngajarnya lancar. Karena hari ini episode spesial Hari Guru, saya akan mengangkat topik tentang where to ya. Izin menjelaskan secara sekilas nih ibu-ibu guru mengenai where to itu sendiri. Jadi setelah saya searching dan mencari dari jurnal ya, where to ini merupakan template yang dapat digunakan guru dalam merancang suatu pembelajaran dengan memperhatikan terlebih dahulu sudut pandang peserta didik dan bagaimana guru dapat memahami kebutuhan peserta didik. Hal ini sangat sesuai dengan konsep backward design dalam understanding by design yang berfokus pada tujuan. Nah, episode hari ini kita akan membahas W yang pertama dulu nih ya. Jadi W yang pertama itu artinya where is it going and why. Nah, dalam mengajar itu kan nggak langsung ya Bu ya, mengajar tuh nggak mungkin kan. Guru itu pasti membuat rancangan pembelajaran. Atau dalam kurikulum merdeka tuh disebut apa ya sih Pak? Modul belajar. Nah, kalau dari where to ini kan berhubungan dengan UBD ya, dimana kerangka berpikir UBD ini itu dimulai dengan tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi pusat perhatian seorang guru dalam membuat tujuan pembelajaran ini? Oke, kalau menurut saya itu dalam membuat tujuan pembelajaran harus memahami capaian pembelajaran terlebih dahulu. Capaian pembelajaran itu biasa kita kenal dengan CP. Nah, CP ini telah ditetapkan oleh pemerintah dan sudah saklek gitu ya. Jadi nanti itu tuh isinya kompetensi tentang pengetahuan, lalu keterampilan dan juga sikap. Nah, ternyata CP ini tuh mengacu pada teori belajar konstruktivisme dan kerangka berpikir understanding by design atau UBD ya. Sudah kita kenal dengan UBD yang merupakan desain mundur atau backward design gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami oleh guru. Jadi kita harus memahami capaian pembelajarannya terlebih dahulu seperti itu. Nah, betul, saya setuju yang dikatakan oleh Bu Sri bahwa guru itu yang paling utama adalah memahami tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran itu salah satu aspek penting yang harus ada di dalam pembelajaran. Nah, biasanya di dalam tujuan pembelajaran itu guru harus memperhatikan unsur ABCD, audience dari kondisi peserta didiknya, behaviorsnya, conditionnya, dan degree-nya, apa yang mau dicapai oleh
peserta didiknya. Selain itu juga guru tuh harus memperhatikan materi apa yang akan diajarkan pada hari itu dan bagaimana proses pembelajaran peserta didik tentang kondisi lingkungan budayanya, bagaimana karakteristik peserta didiknya dan gaya belajarnya. Jadi nanti guru perlu memperhatikan aspek-aspek itu gitu supaya pembelajaran lebih bermakna. Mantap ya, banyak ya. Jadi mulai dari CP ya tadi saya tanya, terus kondisi peserta didik, terus juga materi yang akan diajarkannya ya, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan peserta didiknya. Nah, dari tujuan ini biasanya kan bukan biasanya, emang UBD itu tujuan lalu asesmen ya. Apakah asesmen yang ibu buat ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah dibuat di awal atau sebelumnya? Iya. Bagaimana? Apa sesuai atau gimana? Kalau sesuai contohnya tuh kayak gimana ya, Bu? Iya, jadi kalau misalkan asesmen itu biasanya harus kita buat sesuai dengan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi asesmen kan sebenarnya itu merupakan alat ukur bagi seorang guru kepada peserta didiknya untuk mengukur apakah tujuan ketercapaian yang akan kita tuju itu tercapai atau tidak. Jadi di akhir kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan tujuan yang kita buat di semula atau di awal. Jadi contohnya misalkan bila tujuan pembelajaran peserta didik itu untuk menganalisis unsur intrinsik dari cerpen misalnya. Jadi asesmennya itu kita harus berupa keterampilan membaca atau memirsa. Jadi peserta didik diberi satu teks cerpen dan harus menganalisis unsur sampai ke amanat. Jadi hingga amanat yang terkandung itu bisa mereka pahami, mereka ungkapkan dengan baik seperti itu. Jadi sesuai dengan materinya gitu ya, dengan tujuannya seperti itu. Nah, itu kan pemaparan dari Ibu Elvina sebagai guru SMP. Saya ingin mendengar pemaparan dari guru SMA nih, beda kan jenjangnya, apakah sama atau ada perbedaan? Silakan, ada dijawab oleh siapa? Boleh dengan saya. Jadi tujuan pembelajaran itu perlu disesuaikan dengan asesmen itu perlu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Karena kan dari backward design atau desain mundur itu yang pertama menentukan tujuan pembelajaran, lalu menentukan asesmen, baru kegiatan pembelajaran. Nah, di asesmen ini merupakan bukti konkret bahwa peserta didik telah memahami suatu materi. Nah, jadi misalkan contohnya kalau dalam di SMA itu misal materinya teks berita, tujuan pembelajarannya itu misal menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan unsurnya. Berarti nanti asesmennya itu berarti peserta didiknya nanti akan menulis berita dengan memperhatikan struktur dan juga unsurnya. Unsur teks berita seperti adik Simba atau 5W1H. Adik Simba itu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Seperti itu untuk di SMA. Oh iya, secara garis besar sama ya Bu alurnya. Jadi benar-benar si understanding by design ini digunakan oleh ibu-ibu guru ini di sekolahnya dalam merancang modul ajar tersebut ya, si kerangka berpikir UBD ini. Kemudian kalau ya Bu, kita berandai-andai tujuan pembelajaran ini tidak tercapai. Jadi sebagai guru apa yang ibu-ibu ini ambil perihal kasus atau kejadian tersebut? Biasanya saya melakukan remedial, melakukan tugas-tugas tambahan bagi peserta didik yang kurang memenuhi kriteria KKM. Akan saya berikan remedial, tetapi kalau yang sudah memenuhi KKM biasanya kita juga mengadakan itu yang disebut namanya pengayaan. Oh iya. Saya tuh pas sekolah tuh pernah tuh remedial menurut saya ya. Gimana itu berarti? Jujur ya. Berarti itu adalah langkah yang diambil guru, langkah solusi yang diambil guru. Iya, pantes. Pernah pengayaan juga. Atau ada tambahan dari Kalau saya sih di SMP itu kan lebih simpel ya, lebih sederhana. Jadi kadang anak-anak tuh bingung itu tujuan pembelajaran itu apa Bu, gitu kan, untuk apa maksudnya gitu. Jadi saya akan meringkas tujuan pembelajarannya menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa sederhana. Selain itu juga saya mengaitkan materi yang akan diajarkan dengan kehidupan sehari-hari siswanya gitu. Jadi contohnya waktu itu belajar tentang ungkapan. Nah, saya menerapkan ungkapan itu bisa dipakai loh sama kalian saat kalian berkomunikasi gitu. Terus juga
kemarin saya membahas tentang tax recon. Tax recon itu kan pengalaman masa lalu gitu. Nah, tax recon kan banyak jenisnya ya, ada tax recon faktual. Terus saya memberikan contohnya tax recon pribadi gitu. Saya kaitkan dengan kegiatan mereka kalau menulis cerita di buku diary gitu, atau enggak kayak pengalaman pribadi apa nih yang menyangkut masa lalu tentang kehidupan mereka, pengalaman mereka, liburan atau apa. Jadi mereka tahu, oh hari ini kita belajar tentang ini gitu, tujuannya untuk mencapai apa gitu. Jadi pembelajaran lebih bermakna sih. Iya, paham. Jadi ada 2 langkah ya, bisa Iya. dengan remedial tadi yang kalau nilainya kurang, kemudian pengayaan untuk menambah nilai dan melibatkan materi dengan konteks nyata ya Bu. Iya. Jadi anak-anak, oh berarti pengalaman saya itu maksudnya teks ini Nah, gitu ya. Iya, benar-benar. Itu berbeda-beda. Iya. Nah, lalu mengapa sih tujuan pembelajaran ini tuh harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif peserta didik? Kalau menurut saya harus disesuaikan dengan tingkat kognitif peserta didik agar peserta didik itu bisa terakomodasi. Misalkan di SMA itu tahap perkembangannya sudah ada di tahap operasional formal, di mana operasional formal ini peserta didik sudah dapat berpikir logis, berpikir abstrak, lalu berpikir secara analitis. Nah, itu harus disesuaikan. Tapi guru juga perlu menyesuaikan dengan perkembangan sosial emosional dan perkembangan moral. Jadi tidak hanya kognitif seperti itu. Oh iya, jadi si kurikulum Merdeka ini tuh benar-benar memfokuskan semua kegiatan tuh pada didik ya. Jadi mulai dari merancang, kemudian kegiatannya juga ya sesuai dengan peserta didik gitu. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah dibuat nih ya Bu ya, biasanya kan ibu-ibu guru suka ngambil nilai tuh. Ya kayak besok nih tes pidato. Apalagi itu drama ya yang paling seru teks drama tuh anak-anak mempersiapkan nih. Apakah hal itu termasuk dari pengambilan nilai kemampuan kognitif? Jadi pertanyaan saya itu biasanya nilai itu diambil dengan apa sih? Apakah anak-anak harus berpidato atau ke pasar mewawancarai pedagang dan sebagainya? Negosiasi. Itu seperti apa ya Bu? Bentuk penilaiannya itu? Nah, kalau yang pertama sih yang saya lakukan itu ada asesmen diagnostik ya. Diagnostik itu kan terbagi menjadi 2 ya, ada yang non kognitif. Nah, di non kognitif itu fungsinya saya bisa mengetahui nih karakteristik peserta didik itu apa, gaya belajarnya itu kayak gimana, audio kah, visual atau kinestetik gitu. Kalau misalkan ternyata dia audio, berarti saya bisa membuat media pembelajaran dalam bentuk podcast. Kalau ternyata kinestetik, berarti ada demonstrasi seperti yang Ibu Esa sebutkan tadi, bisa terjun langsung ke lapangan atau eksperimen di teks prosedur, membuat suatu hal gitu. Nah, banyak sih untuk penilaian yang bisa dilakukan oleh guru, ada ulangan harian, UTS, ataupun UAS gitu kan. Nah, cuma biasanya yang selalu ada dilakukan itu adalah asesmen diagnostik kognitif, di mana yang dinilai itu melalui LKPD-nya. LKPD itu dibagikan secara per kelompok. Nah, kadang saya juga melakukan pendekatan TARL, kelompoknya itu dibagi menjadi 2 ya, ada yang mahir, ada yang memerlukan bimbingan. Saya biasanya fokus ke kelompok yang memerlukan bimbingan gitu untuk mengutarakan materi secara berulang. Tapi ada juga sistem kelompok yang saya pilih secara random atau acak gitu. Nah, kalau random atau acak itu pasti ada salah satu orang yang mahir yang bisa membimbing temannya, ya sebagai tutor sebaya ya. Nah, terus abis itu saya juga bertanya tuh kepada salah satu teman yang mahir itu, mana nih anak yang perlu bimbingan, anak yang pasif dalam mengerjakan tugasnya. Jadi nilainya itu objektif ya Bu, gitu apa adanya sesuai yang dia kerjakan. Kurang lebihnya seperti itu sih Bu. Baik, kalau menurut saya biasanya saya menilai dari tes lisan, mungkin dari tulisan juga bisa. Terus juga tadi betul yang dikatakan Ibu Gevira, kita membagi kelompok dulu karena di sini juga ada penilaian dalam presentasi ya Bu ya. Jadi nanti kita kelompokkan antara yang mahir dengan yang kurang mahir dan harus terbimbing oleh guru itu. Jadi kita bisa di lisan, tulisan juga bisa, presentasi berdiferensiasi dan mengungkapkan atau misalkan peserta didik itu menyampaikan pesan dengan baik, itu bisa jadi penilaian. Iya, ngerti.
Tapi saya menangkap ya dari yang Bu Gevina dan Bu Aisyah sampaikan itu bahwa asesmen itu banyak ternyata ya jumlahnya. Dan kalau saya baca-baca dari yang UBD ini, ternyata tuh asesmen terbagi menjadi 3 ya Bu? Iya, Tuh, bisa dijelasin nggak Bu apa aja tuh 3 tuh? Bisa Biar ya, saya jadi paham. asesmen itu yang kita kenalkan ada 3. Yang pertama tuh asesmen as learning, assessment of learning, dan assessment for learning. Nah, ketiganya itu bisa dijelaskan mungkin dengan rekan kita Bu Sri. Ya, jadi asesmen as learning itu contohnya penilaian diri dan penilaian sejawat. Terus kalau misalkan asesmen of learning itu biasanya dilakukan pada saat pembelajaran. Contohnya misalkan LKPD, presentasi dan lain sebagainya. Kalau misalkan assessment for learning itu contohnya UTS, UAS, bahwa asesmen itu dilaksanakan setelah pembelajaran. Seperti itu. Jadi ada 3 ya. Paham. Pantesan ya pas saya zaman sekolah tuh banyak gitu. Iya, banyak. Nilai diri sendiri ya, biar sadar diri kalian. Ya. Nah, dari asesmen itu biasanya kan udah diambil nilai ya tadi yang sudah disampaikan Ibu Gevina dan Bu Aisyah. Ada gak Bu hambatan ketika ibu-ibu ini mengambil nilai peserta didik? Apakah anaknya pasif ataukah yang disajikan itu tidak sesuai dengan instruksi soal kan? Biasanya kurang keterpahaman itu ada gak Bu kasus seperti itu hambatannya? Kalau dari saya sendiri, hambatan itu pasti ada ya, mau itu hambatan kecil atau hambatan besar di setiap pembelajaran kita pasti akan menemukan beberapa hambatan. Benar-benar. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri itu lebih saya menemukan hambatan ketika presentasi. Nah, ketika presentasi itu ada anak atau beberapa anak yang kurang fokus atau apatis, tidak memperhatikan materi yang sedang dijelaskan. Jadi ketika dia mengerjakan dia kurang maksimal sehingga kita sebagai guru memberi nilai kecil. Nah, tapi kita juga harus mempunyai solusi jika anak itu nilainya kecil kan. Jadi saya sebagai guru memberikan tugas tambahan untuk menambah nilai dia atau mereka yang mendapatkan nilai kecil itu untuk menyamaratakan dengan tugas-tugas yang lain agar tidak di bawah rata-rata. Iya pasti ada nanti ya Bu ya biasanya ya. Nah, contohnya juga misalkan di penugasan yang saya berikan itu mereka ada yang mengerjakan soal dan menjawab dengan menggunakan AI. Oh AI. Iya, lagi rame ya. ChatGPT. Iya, Gemini. Itu memang memudahkan kita untuk mencari informasi, cuman kadang disalahgunakan oleh siswa-siswa. Jadi mereka Pengennya instan, jadi langsung aja tuh pertanyaan ditaruh di ChatGPT atau Nggak di AI. diparafrase ya. Iya, langsung dikopas, dikumpulkan gitu aja. Jadi mereka mendapatkan nilai 100% itu dari AI sehingga kemampuan kritis mereka, pemikiran mereka tuh kurang terasa gitu ya, kurang tertonjolkan. Jadi mereka Jadi malas belajar aja ya. Dimanjakan ya seperti itu. Dimanjakan. itu hambatan saya sih. Atau dari ibu yang lain ada hambatan yang lain beda. Betul apa yang dikatakan Ibu Elvina, tetapi terkadang ya guru itu ada rasa empati biasanya yang misalkan mendapatkan nilai kecil itu kasihan ya, apalagi di akhir mau pembagian rapot biasanya kasihannya anaknya atau sedang dia masih kurang. Jadi biasanya kalau misalkan itu guru ada empati, terus juga kadang karena kedekatan antara peserta didik dengan guru, biasanya gurunya menambahkan nilai biar tidak sesuai yang Apa adanya. Jadi memang ada terkadang guru itu terlalu baik. Tega. Kasihannya ya. Jadi yang saya tangkap tuh ada 2 ya, ada yang emang dari faktor eksternal ya, ada juga dari faktor internal gurunya. Kemudian ternyata ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga terbagi menjadi 2 aspek ya. Jadi ada yang negatifnya, ada yang positifnya. Positifnya mungkin anak-anak jadi mudah ya mengakses materi dimanapun, kapanpun kan dengan jaringan yang cepat sekarang itu. Tapi
negatifnya itu anak jadi malas dan berpikir kritisnya turun ya. Nah biasanya ya Bu ya, kalau menilai tugas itu kan suka ada rubriknya ya, yang kotak-kotak itu yang isi. Nah aspek apa aja sih Bu yang ada di rubrik penilaian itu? Penasaran nih saya nih. Kalau saya itu pasti ada rubriknya ya dalam setiap asesmen. Ya. Jadi untuk mengetahui kriteria-kriteria seperti apa yang sesuai dengan asesmen yang saya gunakan atau saya pakai. Nah, nanti ada kriteria-kriterianya, lalu juga ada rentang nilainya 1 sampai 4. Biasanya saya menggunakan rentang 1 sampai 4. Lalu nanti ada aspek-aspeknya. Tentu aspek-aspeknya ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga materinya. Misalkan materinya itu tentang teks pidato, berarti ini tentang berbicara Keterampilannya berbicara. Nah, berarti yang dinilainya itu berarti mimik wajah, lalu intonasi, lalu kejelasan berbicara dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalkan tugasnya tentang menulis teks negosiasi, berarti yang dinilai atau aspek-aspeknya itu ada tentang struktur, kaidah, dan juga ejaan tentunya ya dalam bahasa Indonesia. Seperti itu kalau misalkan di SMA gitu ya. Terus muncul nih Bu pertanyaan sekilas gitu ya dari saya. Itu kan ada rubriknya ya. Kan rubrik itu sesuai materinya juga kan ya, ada yang membaca, menulis dan dibuatkan itu aspek penilaiannya serta rubriknya. Tapi ada nggak sih Bu materi atau penilaian yang tidak ada rubriknya gitu? Yaudah guru langsung gitu nilai. Nah, kalau saya sih membuat rubrik penilaian yang sudah disediakan di buku ya. Terkadang juga saya merancang sendiri rubrik penilaiannya. Tapi aspek yang penting yang saya lihat itu bagaimana keaktifan siswa di kelas, bagaimana kreativitasnya, terus penggunaan ipteknya itu bagaimana, itu kemampuan mengaplikasikan ipteknya itu dalam pembelajaran itu seperti apa. Nah, kalau misalkan saya menilai keaktifan siswa, terus ada siswa yang pasif seperti yang Ibu Elvina bilang saat siswa lagi presentasi, saya suka meminta siswa itu untuk mengulangi apa yang dipresentasikan oleh temannya atau bertanya, kelompok yang sedang presentasi itu bertanya kepada siswa tersebut gitu, agar siswa itu ikut terlibat aktif gitu di dalam pembelajaran. Nah, untuk penilaian yang tidak memiliki rubrik sendiri itu ada gitu. Saya sering juga menggunakan kalau misalkan setelah UAS, libur panjang gitu kan. Jadi biar membangun suasana lebih nyaman gitu, kondusif, saya menyuruh anak-anak untuk maju ke depan, bercerita tentang pengalaman pribadinya, pengalaman masa lalunya, dihubungkan dengan teks recon gitu, ngapain aja pas lebaran, liburan, terus nanti nih tahun baru Natal gitu. Jadi itu sih Bu, jadi pembelajarannya itu sesuai dengan pengalaman anak-anak dan itu tidak ada penilaian khusus, melainkan ada apresiasi seperti itu. Jadi kayak baru masuk nih, masa udah dikasih materi baru gitu ya, untuk pemantik kali ya, pemantik atau untuk pemanasan, dikasih yang mudah dulu ya, karena baru ya sih. Ini ya apa, pembicaraan kita tuh menarik banget ya kalau mau membicarakan pendidikan tuh seperti tidak ada habisnya gitu ya, dari mulai zaman orde baru, orde lama sampai sekarang kita udah di pendidikan 2.0 ya. Abad 21. Iya, abad 21. Semua sudah berbasis teknologi. Atau nih pertanyaan terakhir deh. Apakah ibu-ibu ini tuh selalu mengutamakan teknologi dalam mengajar atau anak-anak dipacu untuk paham materi ini dengan menggunakan media ini, atau anak-anak diarahkan untuk menguasai yang tadi AI itu kan termasuk iptek juga ya. Nah, pandangan ibu sendiri nih terhadap materi pembelajaran yang harus menggunakan iptek atau teknologi itu seperti apa? Mungkin dari Ibu Sri dulu nih, sebagai guru SMA kan, anak-anaknya sudah besar, sudah handphone terus kadang ya yang dipegang. Ya, saya pasti ya menggunakan teknologi. Biasanya saya menggunakan pendekatan TPACK. Nah, nanti saya mengakomodasikan gaya belajar peserta didik dengan teknologi, misalkan yang audio pakai podcast, lalu yang audio visual berarti melalui tayangan YouTube, lalu misalkan kinestetik. Kalau saya itu ada pembelajaran nih, nanti
saya menyediakan kertas untuk memindai. Jadi ada kode respon cepat atau kode QR. Nanti kode QR-nya itu anak-anak memanfaatkan gawainya untuk memindai. Nah, di dalam pemindaian itu atau di dalam kode respon cepat itu nanti ada materi-materinya. Jadi saya sebarkan di ruangan-ruangan. Jadi nanti yang kinestetik itu mereka seneng gitu. Jadi jadi nanti scan sini atau pilih sini, baru nanti mereka menyusunnya. Jadi kan ada 5 gitu ya misalnya. Jadi mereka menyusun 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti mereka tulis materinya. Kalau misalkan sudah selesai, nanti dapat bintang biasanya. Saya ngasih penguatan biar nanti mereka merasa termotivasi gitu. Itu kan dari segi pembelajaran nih. Kita balik lagi sama UBD, assessment. Ada nggak nih assessment nih pakai teknologi gitu dari Bu Elvina atau Bu Gevira atau Bu Aisyah nih? Kalau saya pribadi sih mungkin teknik pengumpulannya dari assessment yang udah kita lakuin ya. Misalkan ada assessment formatif nih disuruh membuat. Biasanya saya meminta anak-anak untuk membuat infografis atau peta konsep. Jadi biar mereka lebih mudah memahami materinya. Rangkum ya Bu ya. Iya, nah terus hasil dari infografis atau infografis atau peta konsep itu saya minta untuk mereka mengupload di Instagram, media sosial ya. Nah nanti saya bantu tag untuk di repost, jadi teman-teman yang lainnya juga bisa lihat kelas-kelas lain gitu. Jadi penyebaran informasinya itu lebih cepat. Nah selain itu juga biasanya ada membuat drama, membuat seperti itu saya minta mereka untuk upload di YouTube. Gitu. Jadi bisa untuk kenang-kenangan juga. Asik ya. Iya, terus bisa diapresiasi sama yang lain juga, sama yang umum. Gitu sih kurang lebihnya kalau asesmen yang dimanfaatkan ke iptek ya. Terus kita juga jadi tahu ya si anak ini mungkin jago di bagian ini, ternyata bisa kreatif gitu ya. Kalau drama mungkin ada bagian yang anak jago ngeditnya, atau jago membuat skripnya, Jadi jago bermain peran. Jadi semuanya dikombinasikan ya Bu ya. Ya. Nah kita kan sudah membahas ya dari mulai tujuan, kemudian asesmen, rubrik, sampai teknologi ya, dari sampai TPACK. Jadi bisa nih Bu besok jadi saya. Untuk menutup podcast kita pada episode hari ini, episode spesial Hari Guru, saya ingin ibu-ibu guru hebat ini mengungkapkan harapan serta cita-citanya atau impiannya pendidikan Indonesia ke depannya itu pengen seperti apa sih Bu? Boleh dari saya nih ya. Silakan Ibu Elvina. Tentunya harapan saya untuk pendidikan Indonesia ini, saya berharap semua anak Indonesia tanpa terkecuali itu mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan bagus tentunya, sehingga mereka potensi mereka itu bisa disalurkan dan bisa diasah terus hingga jadi bisa menghadapi masa depan yang lebih cerah. Kalau dari saya pribadi, saya berharap guru itu lebih peduli terhadap kesehatan mental dari siswanya. Ya, jadi banyak kan kasus di mana siswa bunuh diri karena tugas yang berat. Ya kan. Jadi kesehatan mental itu penting, bukan sebagai tugas dari guru BK aja gitu, tetapi guru-guru yang lain atau staf karyawan lain di sekolah itu juga harus peduli terhadap kesehatan mental dari siswanya. Terus untuk perihal sarana dan prasarana, saya berharap pendidikan di Indonesia ini, utamanya sekolah-sekolah terpencil itu bisa memenuhi sarana dan prasarana yang sesuai dengan standarnya gitu, sehingga di Indonesia ini kemajuan pendidikannya itu semakin melesat, kurang lebih seperti itu sih. Kalau dari saya, berhubungan dengan UBD gitu ya, saya berharap guru-guru bisa mengimplementasikan ya, bahwa karena sekarang udah kebanyakan kurikulum merdeka ya, jadi merata gitu di Indonesia dari Sabang sampai Merauke menggunakan UBD. Karena UBD ini sangat baik gitu ya untuk diterapkan agar siswa itu bisa memiliki 6 elemen yang ada dalam UBD, dapat menjelaskan, dapat menafsirkan, lalu dapat menerapkan, lalu dapat memiliki perspektif, memiliki empati, dan memiliki pengetahuan diri yang membekalkan mereka jadi manusia berilmu dan juga beradab. Terakhir nih, silakan Harapan saya itu guru dengan peserta didik bisa saling memahami. Kenapa saling
berharap juga di Indonesia ini hak dan kewajiban guru atau hak dan kewajiban peserta didik tercapai. Jadi biar lebih sinkron juga ya, seimbangannya ada. Biar Tangan dulu untuk guru-guru. Saya akan menutup podcast Bincang Pendidikan hari ini dengan quotes dari Nelson Mandela. Katanya pendidikan adalah senjata paling ampuh dan mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Sampai jumpa di podcast Bincang Pendidikan di episode selanjutnya. Baju terus